dari kelompok 3 akan menyelesaikan tugas pengantar ilmu ekonomi 2 terkait observasi ke pabrik tahu. Saya Alnafia Zalza Putri Kaila, NPM 2501062, dan teman saya Agas Aslam Saban dengan NPM 2501058. Silmi Kapah dengan NPM 2501051. Saya Salsa Dwi Rahayu dengan NPM 2501036. Selamat menyaksikan, ikuti kami. Nah teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di pabrik tahu yang bernama Tahu Cibagbag di Jalan Kampung Godebag, Desa Tanjung Kerta. Ikuti kami. Perkenalkan, sebelumnya saya Alnafia Zalza, mahasiswa semester 2 di kampus SMP Pelatih Pramugara Biasa Laya. Dan sebelumnya saya sedang bersama Bapak Sultan. Bapak Sultan ini selaku yang menjalankan usaha pabrik tahu. Nah, kalau boleh tahu Bapak, sejak kapan pabrik tahu yang Bapak jalankan ini didirikan dan bagaimana sih perkembangan usahanya dari dahulu hingga sekarang? Untuk pertama kali itu sekitar 2010 dengan modal itu sekitar 25 juta. Nah, kalau dulu modal 25 juta itu besar. Kenapa? Karena bahan baku kacang kedelai itu murah, sekitar 7.000. Kalau sekarang itu harga kedelai itu hampir 10.000 per kilo ya, hampir 11.000 per kilo. Jadi perkembangan tahunya memang ada perkembangan, termasuk pedagang. Bapak punya karyawan 2 orang untuk diproduksi, ada di pemasaran 4 orang. Oh, jadi totalnya berarti sekitar 6 orang ya Pak? Betul. Semuanya udah masuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah pada ada gitu ya? Ya, udah semuanya. Soalnya bikinnya kan kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kolektif, didaftarkan oleh pihak pengelola. Ya berarti dari sudah lama berarti ya Bapak 2010. Karena 2026 ya berarti Ya. sudah lama banget. Ya. Nah, Bapak kalau boleh tahu apa saja sih faktor produksi yang paling penting dalam usaha pabrik tahu ini? Kualitas tahu, kebetulan tahu Cibagbag itu tidak pakai istilahnya pengawet. Tidak pakai pengawet. Jadi asli. Makanya tahu Cibagbag kekuatannya sebentar, paling sehari 2 hari. Oh, tahannya. Karena apa? Karena tidak ada pengawet. Kalau yang pakai pengawet itu lama. Terus untuk kuning, yang ini tahu kuning itu bukan pewarna, kunyit asli. Oh, jadi pakai kunyit asli ya? Bukan pewarna. Karena kelihatan dari pegawai juga, kalau yang pakai pewarna pasti ke tangan ada. Kalau di sini ya? semuanya nggak ada. Gitu. Nah, kalau boleh tahu kan tahu itu pakai bahan bakunya dari kacang kedelai ya Bapak. Nah, di usaha yang Bapak jalankan sekarang, bahan baku kedelai yang Bapak dapatkan itu apakah dari sama-sama di daerah perdesaan atau Bapaknya pakai dari yang ada di kota atau impor dari mana? Kalau untuk kedelai, semuanya itu pabrik tahu, pabrik tempe itu menggunakan impor dari luar negeri. Kenapa? Karena yang lokal itu kualitasnya memang belum bisa disamakan dengan yang dari luar negeri. Ya. Seperti dari Amerika, kadang-kadang Amerika, Brazil, gitu. Jadi nggak bisa. Kalau saya pernah coba dari pertanian minta dicoba, ternyata ada beda lah. Hasilnya ada beda. Gitu. Berarti Bapak lebih ke impor ya Bapak ya, betul. untuk mempertahankan kualitas. Betul. Oke, baik Bapak. Apakah harga bahan baku ini sering berubah? Sering. Kenapa sering? Karena mengikuti dolar. Ada dolar lebih, ya. berarti dolar naik ya otomatis. Naik. Ya, gitu. Nah, kalau misal ada kenaikan di harga bahan baku, bagaimana sih pengaruhnya terhadap biaya produksi dan harga jual tahu ini? Untuk produksi tetap tidak ada perubahan, apalagi kualitas tidak boleh diturunkan ya, karena itu satu tujuan kualitas yang tidak perlu dirubah. Nah, untuk ukuran dari dulu memang ada perubahan sedikit untuk jumlah kilogram dalam kedelainya ada perubahan sedikit, cuma nggak terlalu sedikit. Karena kenapa tidak terlalu itu, supaya harga stabil di konsumen. Di konsumen kan pedagang itu 1.000 per minggu. Satu tahu 1.000 ya, dari untuk pedagang ke konsumen itu. Kalau misal harga per plastik berapa Pak berarti? Nah, itu satu plastik ini
5 biji kan, berarti 5.000. Oh, berarti di pasaran. 5.000 di Ya. pasaran. Terus untuk tahu Cibaban tidak ada di pasar, Tidak ada di pasar kayak Wardoyong. nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena pedagang langsung ke konsumen, door to door, ke rumah. Oh, gitu. Itu aja. Bapak, perkenalkan, saya Suri Kapas, selaku mahasiswa semester 2 dari Fakultas Manajemen juga. Izin melanjutkan wawancara yang tadi ya, Siap, Pak. siap. Nah, Bapak, selanjutnya itu bagaimana cara menentukan harga jual tahu di pabrik itu, Pak? Nah, untuk menentukan harga tahu, pertama dari kacang kedelai dulu, ya, berapa harganya, terus bahan baku yang lain kayu bakar, terus bekerja, jadi dihitungnya dari sana, ya, menentukan jatuhnya berapa gitu kan, gitu. Nah, Bapak, selanjutnya itu saat harga kedelai naik itu apa yang biasanya dilakukan agar usaha ini tetap berjalan, Pak? Tadi saya yang pertama udah menurunkan kilogram. Kan ini sebutnya 3 papan di sini tuh. Iya. 3 papan itu 8 kilo, ya 8 kilo dulu itu 10 kilo, kan 8 kilo gitu. Cuma ukuran sama, per satu papan itu 81 biji tahu. Dulu ada tebelnya ada perubahan sedikit, itu aja. Nah, selanjutnya menurut Bapak, bagaimana tingkat permintaan tahu di pasaran saat ini? Apakah meningkat atau menurun, Pak? Kalau untuk permintaan tiap tahun itu meningkat tiap tahun itu meningkat, stabil, nggak terlalu itu karena kalau tahu sudah masuk bahan makanan pokok, tiap hari pasti tidak ada bosannya. Ya sebanyak karena seperti lebaran ya, terus ada yang untuk hajat itu ada yang langsung pesen order gitu. Ingin bertanya Pak, melanjutkan yang tadi, apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha pabrik tahu? Ya tadi untuk kendala ya yang pertama memang harga kedelai naik turun lah, istilahnya naik turun. Kadang-kadang kenapa harga naik turun? Karena menyesuaikan dolar. Kedelai dari luar negeri. Kita ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Betul. Jadi lumayan membuka lapangan kerja misalkan untuk pedagang keliling. Pedagangnya kan keliling, tidak ke pasar. Jadi ke rumah-rumah gitu. Ini saja yang selanjutnya itu apakah bagaimana pengaruh kondisi ekonomi atau inflasi terhadap usaha pabrik tahu? Untuk ekonomi di masyarakat lumayan membantu karena ya tadi untuk pedagang untuk inflasi itu. Nama saya Salsa Dwi Rahayu, mahasiswa semester 2 manajemen. Izin saya Bapak, apakah pabrik pernah mengalami penurunan? Pertama penurunan dari harga kedelai dari harga 7.000 loncat ke 10.000. Banyak pabrik tahu yang lain namanya banyak yang belum kita sebenarnya. Cuma kita siasati dengan kilogram itu kedelainya dikurangi. Jadi tidak terlalu signifikan. Yang kedua, strategi apa yang dilakukan agar usaha tetap bertahan di tengah persaingan pasar? Satu, kualitas tetap terjaga. Kedua, kebersihan untuk tahu itu sendiri. Terus kita menggunakan media sosial IG, Facebook, TikTok, yang lainnya itu. Yang ketiga, menurut Bapak, apa peran pemerintah terhadap perkembangan usaha kecil seperti pabrik tahu ini? Dari pemerintah pernah, alhamdulillah, khususnya dari bidang UMKM, kita mendapatkan bantuan modal, walaupun sedikit, tapi kita cukup membantu buat kita. Yang terakhir, harapan Bapak untuk perkembangan usaha pabrik tahu ini ke depannya seperti apa? Yang pertama mungkin satu modal, karena modal itu utama. Pabrik tahu memang kita harus punya modal sekarang itu 50 juta untuk stok kedelai, ya, kedelai, bahan bakar, kayu, lain-lainnya alat-alat mulai rusak, harus diperbarui lagi gitu. Ype. Ayo. Video.